salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kemarin jawabannya seperti apa ya kalau Bu Guru tanya seperti itu? Syukur pada Tuhan, luar biasa, pasti bisa. Coba sekarang kalian jawab seperti peragaan yang Bu Guru tunjukkan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Syukur pada Tuhan, luar biasa, pasti bisa. Nah anak-anak ya, kalau Bu Guru panggil kalian 1B, jawabannya nanti kalian seperti ini, sambil ada gerakannya ya. 1B, PD, pasti oke. Nah, ketika pembelajaran secara online, Bu Guru punya aturan jari. Ya, ada aturan 5 jari. Nah, aturan jarinya seperti ini. Nanti kamu bisa dihafalkan ya aturannya, ada nyanyiannya. Ini namanya jari apa? Jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar nggak boleh ngompol. Ini namanya jari apa? Telunjuk. Ini namanya jari apa? Telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau belajar nggak boleh ngantuk. Ini namanya jari apa? Tengah. Ini namanya jari apa? Tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar nggak boleh lengah. Ini namanya jari apa? Manis. Ini namanya jari apa? Manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar nggak boleh nangis. Ini namanya jari apa? Klingking. Ini namanya jari apa? Klingking. Apa kata jari klingking? Sayang kalau belajar nggak boleh keliling. Nah, ada 5 aturan kalau kalian belajar online dengan Bu Ria. Yang pertama, nggak boleh ngompol. Artinya kalau kalian mau belajar, cepet-cepet ke kamar mandi ya. Lalu belajar dengan Bu Ria. Jangan di tengah-tengah, Bu, saya mau izin ke kamar mandi. Nah, nanti kehilangan informasi nanti ya. Nah, yang kedua, kalian nggak boleh ngantuk. Kalau ngantuk nggak semangat, kalau nggak semangat ilmunya nggak bisa masuk. Jadi kalau malam-malam ya, tidur malam jangan terlalu larut. Jam berapa kalian biasanya tidur? Jangan sampai kalian tidur jam 12 malam. Nanti kalau pagi-pagi belajaran sama Bu Ria, kalian ngantuk, keluar ini kotorannya semua karena masih ngantuk. Ya, jangan. Yang ketiga, kalian tidak boleh lengah, berarti harus konsentrasi. Ya, konsentrasi. Yang keempat, kalian nggak boleh nangis ya. Mentang-mentang Bu Ria nggak ada di situ, kalian bisa nangis, mama, mimi susu. Nggak pakai ya. Sudah kelas 1. Nah, yang terakhir, kalian nggak boleh keliling. Jadi ketika belajar sama Bu Ria, kalian tetap di hadapan HP atau laptop. Nah, harus konsentrasi, tidak pakai keliling-keliling. Kalau semisal Bu, haus, ingin minum. Jadi sebelum kita Zoom meeting atau pembelajaran, kalian sudah menyediakan tuh minuman. Boleh bawa snack nggak apa-apa, sambil nonton boleh, sambil makan, tapi jangan sampai mengganggu. Oke? Ada 5 aturan yang harus kalian patuhi. Nah, itu semua aturannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu diriku, ya. Diriku, subtema aku dan teman baruku, ya. Nah,
Kemarin waktu MPLS hari pertama, hari Minggu, kalian sudah diperkenalkan secara online ya, belum bertatap muka langsung, kalian sudah dikenalkan 19 teman kelas 1B. Nah, sudah hafal apa belum? Belum ya? Karena belum ketemu, belum sering panggil. Nah, Bu Guru harap walaupun kalian online ya, tidak bertatap langsung, kalian bisa tuh telepon-teleponan sama teman-temannya, menyapa, hai Anne, hai Gilbert, hai Jantung, disapa semuanya, kalian telepon, kalian WA, jadi tetap berhubungan walaupun tidak bertemu secara langsung. Nah, sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan teman-teman satu kelas, nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Kalian belajar membaca bersama-sama, nanti kita pasti bisa. Siti senang sekali. Ini hari pertama Siti bersekolah. Siti akan bertemu dengan teman baru. Siti siap pergi ke sekolah. Siti memberi salam kepada orang tuanya. Nah, Siti kalau mau berangkat ke sekolah, mau keluar dari rumahnya, dia harus salam dulu ke orang tuanya. Kalau kalian, jika mau berangkat ke sekolah atau keluar rumah, apakah kalian juga salam kepada orang tua kalian? Atau pamit kepada orang tua kalian? Mengapa sih kita harus memberi salam atau meminta izin kepada orang tua kita? Nah, alasannya apa ya? Yang pertama, itu sebagai tanda kalian menghormati kedua orang tua kalian. Yang kedua, kalian akan mendapat ridho orang tua sehingga kalian bisa diberi kelancaran, diberi keselamatan untuk menjalankan aktivitas atau apa yang sedang kalian lakukan. Tentu ridho orang tua itu pemberian dari Allah. Jadi kalau orang tua kalian meridhoi kalian keluar rumah, maka Allah akan melindungi kalian. Jadi jangan lupa untuk selalu izin kalau mau keluar rumah. Nah, itu Siti. Siapa Siti? Siti itu teman baru kalian di buku tema. Nah, bukan hanya Siti saja teman baru kita. Siapakah teman baru kita untuk di kelas 1 ini? Yang pertama, Siti. Yang kedua, Lani. Yang ketiga, Dayu. Yang keempat, Udin. Yang kelima, Benny. Yang keenam, Edo. Ada 6 teman barumu, ya. Karena sudah tahu bahwa ada teman baru di buku, coba kita tulis nama-nama teman barumu yang ada di buku. Setelah tulis, kita belajar dulu 3 hal. Yang pertama, posisi kalian saat menulis. Tidak boleh salah. Yang kedua, cara kalian memegang pensil. Tidak boleh salah juga. Yang keempat, cara kalian menulis hurufnya. Itu juga tidak boleh salah. Nah, sekarang siapkan buku tulis kalian dan pensil penghapusnya. Ayo kita praktek menulis dengan benar. Segera siapkan. Baik, sekarang kita coba langkah yang pertama, posisi tubuh. Ketika kamu menulis, usahakan ya harus punggungnya tidak boleh membungkuk. Jadi harus tegak. Jadi kalian menulisnya tidak boleh seperti ini. Aduh, kalau kalian menulis seperti ini, lama-kelamaan kalian sudah tua kalian belum tua, tapi sudah jadi orang tua. Soalnya membungkuk seperti ini. Mau kamu jadi orang tua? Enggak kan? Nah, jadi kalau menulis, tangan menempel di meja, usahakan mejanya tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi susah, kalau terlalu pendek juga susah. Usahakan juga ada mejanya.
Jangan sampai kalian menulis bukunya ditaruh di lantai, malah susah, punggung kalian akan sakit. Jadi usahakan ada mejanya. Nah, punggung kalian tegak ya. Nah, sekarang coba kalian tulis posisi tegap, tidak membungkuk. Nah, kalau kalian menulis dengan posisi seperti ini, tubuh kalian tidak akan mudah sakit. Nah, kalau sudah menulis terlalu banyak, kalau capek, ya sudah, lenturkan saja jari-jarinya ya. Badannya juga, lalu kembali menulis lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, cara memegang pensil. Nah, adanya nih, ada 5 jari, 3-nya berdiri, 2-nya bergandengan, 1-nya sendiri, hap, membentuk buaya, hap. Nah, jadi ada 2 jari yang bergandengan, yang menempel, jari tengah dan jari telunjuk. Yang digunakan 3 jari, jari tengah, jari telunjuk, dan jari jempol. Jari tengah dan telunjuk bergandengan, menempel, dan jari jempol sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini, posisikan pensilnya. Nah, ya, yang seperti ini posisi yang depan. Nah, ke samping, ya. Jadi usahakan pensilnya tidak salah memegang, tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah. Jadi cukup agak mendekati bagian ujung, ya. Nah, itu cara memegang pensil. Nah, sekarang yang paling penting, cara menulis hurufnya. Cara menulis huruf aturannya yang pertama untuk menulis huruf kecil. Sekarang kita akan belajar menulis huruf kecil dulu. Semuanya kita tulis dengan huruf kecil. Ya, kalau kalian kemarin waktu TK diajari menulis dengan huruf besar, nah sekarang kita mulai lagi dengan menulis huruf kecil. Bagaimanakah caranya? Coba kalian lihat, kalian perhatikan dengan baik. Nulis juga kita harus ada aturannya juga ya. Ternyata semuanya ada aturan ya. Di rumah ada aturan, duduk ada aturan, keluar rumah ada aturan, menulis juga ada aturannya ya. Nah, untuk menulis di buku tulis, kalian harus memperhatikan garis yang ada di buku tulis. Nah, garis di buku tulis itu membantu kalian untuk meluruskan atau merapikan tulisan. Kalau kalian ingin menulis, tulisannya tidak boleh terbang atau melayang-layang dari garis. Jadi, kalian tempelkan huruf kalian di garis. Contohnya seperti ini. Huria ingin menulis kelas. K E L A S. Nah, kelas. Tulisan menempel di garis. Kalau kalian menulisnya terbang, contohnya seperti ini. Nah, ada kemungkinan tulisan itu posisinya tidak rata, tidak sama, jadi kurang rapi. Supaya rapi, kita tempelkan di garis. Jadi yang ini kurang tepat, yang ini sudah tepat. Kelas. Tulisan tempelkan di garis. Nah, selanjutnya kita akan menulis huruf kecil. Untuk menulis huruf kecil, kita mulai dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Semua huruf kecil dimulai dari atas ke bawah. Sekarang kalian tirukan juga penulisan huruf A sampai Z. Mungkin ada yang sudah bisa ya menulis huruf A sampai Z. Kalian cek apakah tulisanmu sudah tepat atau belum. Bu Guru mulai ya. Mulai dari huruf A. Melengkung A, atas ke bawah A. Dari atas ke bawah, garis dulu baru perutnya B. Kemudian melengkung untuk buat C. C. Posisi huruf ya.
Ya, ini tingginya setengah dari panjang kertas, dari kertasnya. Posisi huruf itu ada di tengah-tengah tingginya ya. C. Selanjutnya perut, garis D. Garisnya juga harus tinggi ya. Tulisan jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar. Cukup sesuai dengan besar garis yang ada di buku tulismu, besar kotaknya. D. Selanjutnya E. Agak ke bawah F. Untuk buat G, perutnya nempel di garis. G. Ekornya ke bawah. G. Selanjutnya H, tiangnya dulu. Baru buat kursi seperti kursi H. Buat I, dari atas di tengah-tengah ke bawah, baru buat titik I. J juga dari tengah-tengah ke bawah, ekornya sampai ke bawah. J. Mau buat K, garis dulu atau tiang dulu. Selanjutnya buat kaki kecil. K. L. M. Garis kecil. N. O. P. P ini garis dulu baru perut. Kalau yang Q, perut dulu baru garisnya. R. S. T. U. V. W. X. Nah, Y ini seperti membuat U, nempel di garis. Y tapi punya ekor. Y. Dan Z. Sampai Z. Sekarang coba kalian tulis sendiri, mulai dari huruf A sampai Z. Minta bantuan orang tuamu untuk mengecek apakah tulisanmu sudah benar atau belum. Kalau sudah, sekarang kita coba menulis nama-nama teman yang ada di buku. Mulai dari Lani sampai Edo. Ada 6 nama teman yang kita coba untuk menulis. Coba kalian perhatikan cara menulisnya ya. Menulis tanggal penulisan. Kita mulai menulis pada tanggal 17 Juli 2020. Setiap kalian mengerjakan, jangan lupa menulis tanggal pengerjaannya ya. Nah, untuk menulis di buku tulis, kalian lihat tadi ketika Buria menulis A sampai Z, penulisan di sini kan buku tulismu ada garis-garisnya. Itu membantu kamu untuk merapikan tulisanmu. Tulisan tidak boleh terbang, dan juga ketika ingin menulis, kalau kalian menulis di baris yang pertama, misal di sini baris pertamanya, nah berarti nanti tulisan selanjutnya tidak kalian tulis di baris yang kedua, tetapi tulis di barisan yang ketiga. Keempat tidak ditulis, tapi yang kelima. Jadi loncat satu baris. Nah, kita mulai. Kita tulis nama teman baru yang ada di buku. Yang pertama adalah Siti. S I T I, Siti. Yang kedua Lani. L A N I.
Yang ketiga, dayu. D, A, Y, U, dayu. Yang keempat, beni. B, E, N, I. Yang kelima, udin. U, D, I, N, udin. Yang terakhir, edo. E, D, O, edo. Setelah belajar bagaimana cara menulis dengan benar, tugasmu di rumah menulis nama anak-anak yang ada di buku. Jadi nama temanmu yang ada di buku tematik yang 6 tadi kamu tulis di buku tulismu. Kalau sudah, kalian kirimkan ke Classroom 1B supaya bisa Bu Guru nilai. Itu dia kegiatan kita hari ini. Ada beberapa hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, tadi sebelum mulai Bu Guru sudah menjelaskan ada 5 aturan ketika kalian sedang online atau belajar daring. Ada tidak boleh ngompol, tidak boleh mengantuk, tidak boleh menangis, tidak boleh lengah, dan tidak boleh keliling. Ingat, selanjutnya kalian juga belajar bahwa kalau ingin keluar rumah, ingat harus pamit kepada kedua orang tua yang ada di rumah, supaya orang tua juga tidak khawatir. Dan materi kita hari ini, kalian belajar bahwa untuk menulis ada aturannya juga. Posisi tubuh harus seperti apa, posisi tangan harus seperti apa dalam memegang pensil, dan untuk menulis huruf dari atas ke bawah. Itu semua kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang sudah Buria ajarkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Buria akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 1B, PD pasti oke. Sampai jumpa.